Pemerintah India secara resmi memberlakukan pembatasan ketat terhadap pembelian bahan bakar minyak di SPBU retail demi mencegah risiko kelangkaan pasokan domestik. Kebijakan ini darurat dipicu oleh gangguan rantai pasok energi global akibat eskalasi konflik militer di Timur Tengah serta adanya lonjakan permintaan dari sektor industri. Berdasarkan perintah resmi pemerintah yang terbitkan pada Kamis 12 Juni 2026, para konsumen komersial kini dilarang keras membeli bensin maupun solar dari SPBU retail. Selain larangan tersebut, pihak otoritas juga membatasi volume pembelian solar maksimal 200 liter per pelanggan atau kendaraan setiap harinya. Aturan ketat ini terbitkan setelah banyak perusahaan logistik dan truk berbondong-bondong beralih ke SPBU retail karena harganya jauh lebih murah dibandingkan jalur pasokan curah industri. Migrasi massal para konsumen komersial tersebut langsung memicu kelangkaan stok BBM subsidi di berbagai daerah dan menekan keuangan korporasi energi negara. Saat ini aktivitas penjualan solar kepada konsumen retail menyebabkan kerugian mencapai Rp36,5 per liter bagi perusahaan milik pemerintah India. Nilai kerugian untuk penjualan bensin retail juga menyentuh angka Rp9 per liter, sedangkan penjualan jalur industri justru dilakukan dengan harga pasar yang lebih tinggi. Kebijakan batasan pasokan energi ini akan berdampak langsung pada tiga raksasa minyak milik negara, yakni Indian Oil, Bharat Petroleum, dan Hindustan Petroleum. Gabungan emiten plat merah tersebut tercatat menguasai sekitar 90% dari total lebih dari 100.000 SPBU yang beroperasi aktif di seluruh India. Adapun pihak otoritas menegaskan ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi alasan utama pemberlakuan regulasi yang dirancang berjalan selama maksimal 90 hari ke depan. Berbagai sumber ada di channel. Kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights, pemirsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pernyataan terbarunya mengisyaratkan kesepakatan pengakhiran perang dengan Iran akan ditandatangani secepatnya pada akhir pekan ini. Pernyataan tersebut muncul di tengah masih berlangsungnya ketegangan antara militer Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpeluang ditantangani secepatnya pada akhir pekan ini. Menurut Trump, penantanganan bisa dilakukan setelah para pihak mencapai terobosan dalam perundingan. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like, if the market goes down, that means they don't like the deal. But it's... Trump mengatakan Wakil Presiden J.D. Vance akan mewakili Amerika Serikat, sementara utusan khusus Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff dan penasihat Presiden Jared Kushner akan menandatangani kesepakatan. Trump mengatakan ia telah berbicara dengan beberapa negara mitra yang membantu penengahi perjanjian tersebut. Trump juga mengatakan akan berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menurutnya sangat berjasa dalam membantu mengakhiri perang. Pernyataan Trump disampaikan di tengah masih berlangsungnya ketegangan militer antara kedua pihak, di mana sebelumnya pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan selama 2 hari berturut-turut terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam, setelah Iran menembak jatuh sebuah helikopter Apache di Selat Hormuz pada Senin. Berbagai sumber ada di channel. Pemerintah Iran mengklaim belum membuat keputusan akhir apapun terkait rencana perundingan pengakhiran perang dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, menyebut sejumlah kerangka perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat masih dalam tahap pembicaraan. Adapun jika kesepakatan damai kali ini terwujud, maka hal itu akan menjadi terobosan diplomatik paling signifikan untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak 28 Februari lalu. Hal itu karena sejak pertengahan Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengklaim kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang sudah dekat. Dalam rencana pengakhiran perang dengan Amerika Serikat, Iran mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya pencabutan sanksi internasional, pelepasan aset beku senilai miliaran dolar Amerika Serikat, dan pengakuan atas kendali Iran terhadap Selat Hormuz. Pemirsa, para pejabat Bank Sentral Eropa dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan pada Juli mendatang. Sebelumnya ECB telah menaikkan suku bunga acuan pada bulan ini sebesar 25 basis poin menjadi 2,25%.
Pejabat Bank Sentral Eropa atau ECB dilaporkan tidak menutup kemungkinan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Demikian dikutip Bloomberg dari sejumlah sumber yang mengetahui situasi internal pembuat kebijakan di ECB. Meskipun pelaku pasar dan para ekonom memperkirakan kenaikan lanjutan baru akan terjadi pada pertemuan bulan September mendatang atau saat proyeksi kuartalan diperbarui, para sumber menyebut bahwa opsi kenaikan suku bunga acuan pada Juli mendatang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Langkah terburu-buru ini dipicu oleh besarnya kekhawatiran terhadap lonjakan inflasi sebagai dampak perang di Iran. Namun para sumber menekankan bahwa jika situasi geopolitik dan ekonomi membaik dalam beberapa pekan ke depan, ECB masih bisa memilih untuk mempertahankan suku bunga pada Juli mendatang. Sebelumnya ECB resmi menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam hampir 3 tahun terakhir. Langkah ini diambil setelah Gubernur ECB Christine Lagarde memperingatkan bahwa lonjakan inflasi yang dipicu oleh perang di Iran kini mulai merebak secara luas keluar sektor energi, yang menjadikan ECB menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,25% dari sebelumnya 2%. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Biro Statistik Nasional China mencatat inflasi tahunan di Mei 2026 sebesar 1,2% atau stagnan dibanding April 2026. Adapun IHK inti tercatat 1,1% atau lebih rendah dibanding April yang sebesar 1,2%. Laju inflasi konsumen tahunan di China secara tak terduga stagnan pada bulan Mei lalu. Di sisi lain, harga-harga di tingkat produsen justru melonjak dengan kecepatan tertinggi dalam hampir 4 tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh lonjakan harga komoditas global yang mulai membawa negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini mendekati akhir dari rekor deflasi panjangnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China pada hari Rabu lalu, indeks harga konsumen meningkat 1,2% secara tahunan atau sama dengan laju inflasi tahunan pada April lalu. Namun realisasi ini lebih rendah dari estimasi median para ekonom dalam survei Bloomberg yang memproyeksikan angka 1,3%. Menurutnya harga daging babi hingga 16% menjadi penahan utama laju inflasi dengan menyumbang kontraksi 0,3 poin persentase pada IHK. Sementara itu realisasi IHK inti juga turut mengejutkan pasar karena tumbuh lebih lambat di angka 1,1% atau turun dibandingkan realisasi April yang sebesar 1,2%. Berbagai sumber, IDXchannel.